Ini kunci pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Sudah berlangsung 2 bulan lebih, polisi belum juga mengungkapkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021 dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menjadi isu Jawa Barat bahkan nasional, jadi harus dituntaskan. Berlarut-larutnya pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, jangan sampai Presiden bahwa polisi tidak mampu atau menutup-nutupi kasusnya. Jangan sampai nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap polisi menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, kata Anton Carlya, yang semasa bertugas berprinsip tidak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa diungkapkan. Hal itu dikemukakan Abah Anton dalam wawancara dengan Dex Jaber di Tasikmalaya. Anton Carlya pernah sukses menangani 2 kasus besar yang menjadi isu nasional bahkan internasional, yaitu pembunuh aktivis buruh Marsima di Jawa Timur dan aktivis HAM Munir. Berdasarkan pengalamannya dalam mengusut satu kasus rumit, Anton Carlya mengungkapkan kunci pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah penyidik harus ulet, serius, dan harus berdasarkan scientific crime investigation. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata dia, jika Polres kewalahan, harus ada backup khusus dari Polda. Bahkan jika perlu, penyidik itu harus gabungan. Waktu saya melakukan penyidikan kasus Munir saja, anggotanya itu lebih dari 60 orang. Jadi kita harus betul-betul mengerahkan satu kekuatan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dalam setiap item itu harus ada yang menanganinya, ungkap Anton Carlya. Tim penyidik juga harus dibagi-bagi lagi. Ada tim yang khusus menangani masalah saksi, ada tim yang khusus menangani barang bukti, dan ada tim yang menangani scientific crime investigation, dan tim lainnya tergantung kepentingan. Tim masalahnya saksi tugasnya khusus hanya mengelola saksi, tim barang bukti hanya mengelola barang bukti, tim scientific investigation harus menangani hasil uji lab, dan lain-lain. Itu saja tugas masing-masing tim khusus itu, ujar Anton. Tak kalah pentingnya, tambah Anton, selanjutnya harus ada evaluasi yang berkala, membahas sampai sejauh mana perkembangan kasus yang dihadapi. Bisa dilakukan minimal 1 minggu 1 kali, sehingga progresnya setiap hari setiap bulan akan jelas. Bagaimana menurut kalian?